harus dipahami nanti kalau jadi advokat itu objek pekerjaan utama itu adalah sengketa, gitu ya, permasalahan. Jadi kalau sengketa ini sama dengan apa? Dengan tubuh kita juga ya, penyakit lah ya, dengan kondisi tubuh kita. Jadi itu tidak akan hilang begitu saja ya. Dan permasalahannya pasti sepanjang masalah. Makanya jangan ini ya, kalau jadi advokat itu jangan takut nggak punya kerjaan gitu. Malah banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan ya dalam lingkup profesi hukum ini ya Pak ya. Jangan kita nanti jadi advokat ini, kalau stigma dulu kan masyarakat orang hukum ini kan istilahnya nggak ini ya, nggak keren ya, nggak keren. Tapi sekarang ini profesi-profesi hukum ini ya menduduki peringkat kedua ya, termasuk advokat ini. Nah, kalau profesi yang mungkin bisa Bapak Ibu sekalian lihat di masyarakat, profesi utama itu orang bangga jadi dokter ya kan, anaknya dokter apa semua. Nah, tapi itu mungkin sekarang posisinya nomor 1 oke lah, tapi yang nomor 2 itu profesi-profesi hukum. Salah satunya advokat ya, ada advokat, ada notaris ya kan, ada Pak Jaksa, Pak Polisi yang berkaitan dengan hukum ya Pak ya. Karena mengapa mungkin suasana negara kita atau banyak negara itu banyak kekacauan gitu ya, makanya kita agak berharap banyak terjadi kekacauan ya. Semakin kacau kan semakin banyak yang tapi yang kita heran ya, di beberapa daerah coba Bapak perhatikan ya, Bapak lewat di suatu rumah sakit itu apa juga kita jadi perhatian ya. Rumah sakit di mana-mana itu seperti pasar udah Pak. Itu menunjukkan apa? Ini kan banyak orang sakit ya kan? Ya kan? Berarti kan harusnya yang banyak orang tuh yang di pasar itu, yang benar-benar pasar lah, di plaza, supermarket, berarti kan ekonominya berjalan. Saya pikir kalau dia ada di rumah sakit banyak, parkir pun susah, berarti kan ada sakit ya Pak ya. Berarti ada yang salah di tempat kita ini. Kalau ekonominya bagus, berarti yang rame itu, yang orang parkir susah itu di plaza-plaza, supermarket yang begini, nggak di rumah sakit. Coba perhatikan di pulang ke tebing berapa, perhatikan rumah sakit yang banyak, kan banyak sakit. Berarti dokter ini kan maunya orang sakit semua kan. Nah begitu juga kita, nanti perhatikan juga pengadilan. Coba ke pengadilan agama Medan, ya kan, berdiri pun susah. Berarti banyak orang yang bersengketa bermasalah. Terutama kalau di PA Medan itu banyak sekali kasus perceraian. Ya, perceraian itu hampir setahun itu di PA itu bisa 7.000 perkara. Nah, 70% perceraian. Yang lain mungkin ada warisan, ya kan, menetapkan apa gitu ya. Berarti kan banyak sekali orang bermasalah gitu ya. Bagi dokter dan advokat ya mungkin dalam hati kecilnya orang mantap nih gitu kan. Kalau dulu perceraian itu satu perkara bisa 20, 30, tapi sekarang karena ada banyak kali advokat jauh menurun, makanya makin banyak orang cerai. Kalau dulu orang cerai mikir 20-30 juta mungkin dia agak berpikir, apalagi yang wanita kan, ibu rumah tangga. Sekarang 3 juta, 5 juta, makanya makin banyak orang di
sedikit ingin bercerai, ya kan. Nah, kita hindari lah, dari nanti kita harapkan kalau memang jadi advokat, nanti ada juga Pak Sali, ada Pak yang membawa bagaimana organisasi advokat, bagaimana etika gitu ya. Nah, nanti jaga, saya rasa kami berharap lulusan PKPA Peradi atau lulusan ujian Peradi ini bisa menjaga lebih inilah dibandingkan organisasi-organisasi lain, ya. Dan jadi advokat-advokat yang inilah yang banyak masalah lah ya. Oke, jadi sengketa bisnis. Nah, ini kita sekarang bicara arbitrase. Mengapa arbitrase? Karena nanti, tapi sudah berapa tahun ini nggak ada keluar. Awal dulu waktu membuat surat kuasa dan gugatan itu nanti sudah memilih mau ke pengadilan negeri atau arbitrase. Buat surat kuasa dan gugatannya. Maka harus kita pelajari, harus kita ulang-ulang karena takutnya keluar lagi. Jadi soal itu setiap ya bisa beda-beda gitu. Bisa tahun ini misalnya mengenai prestasi, besok perbuatan melawan hukum. Nah, bisa jadi nanti gugatan cerai di pengadilan agama atau gugatan kepailitan. Ya, takutnya berubah-berubah gitu. Tapi beberapa tahun ini masih sekitar gugatan keperdataan, ya, kalau nggak prestasi perbuatan melawan hukum. Nah, zaman-zaman kita bilang 5 tahun yang lalu, berubah-berubah dia. Karena dia maunya pemahaman, bukan apa. Kalau kita udah paham, walaupun berubah-berubah, pasti gampang membuat jawabannya, ya. Oke ya. Maka perlu kita mempelajari arbitrase ini karena alternatif penyelesaian sengketa selain di pengadilan negeri, ya kan? Nah, oke nih, ya. Pokoknya ini teorinya ya, sengketa bisnis, karena bisnis. Ketidakpastian hukum, biaya-biaya tidak jelas, penegakan hukum tidak pasti akibat hukum, karena bisnis. Ini arbitrase ini atau APS lainnya, ini banyak di dunia bisnis. Jangan ya. Gak ada orang mau curi nanti di arbitrase kan, gak ada ya kan? Oke nih, nanti ingatkan aja ini supaya kita mengulang-ulang penyelesaian sengketa karena ini objek kita yang utama, pekerjaan kita. Ini ada dua nanti jalurnya, adjudikasi, non adjudikasi. Adjudikasi ini proses penyelesaian sengketa, proseduralnya, ya, proseduralnya, administrasinya itu ya kita ingat aja seperti proses di pengadilan, lebih teratur ya, prosesnya sudah teratur gitu. Kalau non adjudikasi ini ya prosesnya lebih sederhana gitu ya Pak ya, sederhana. Nah, adjudikasi ini proses yang seperti di pengadilan itu, proses-proses cara-cara penyelesaian sengketa yang lebih formalitasnya lebih teratur, lebih juga diatur oleh negara. Ada litigasi, non litigasi. Litigasi ini kan di pengadilan, dalam pengadilan ya. Pengadilan di sini dimaksud pengadilan yang dibuat oleh pemerintah negara atau konstitusi negara. Kemudian ada non litigasi, ini yang di luar pengadilan. Nanti harus dibedakan juga ini untuk mengulang-ulang aja. Adik-adik ini juga ya, yang udah senior udah tahu. Ada beda nanti pengadilan sama peradilan, beda ya. Pengadilan sama peradilan. Nanti kalau ada soalnya dibilangnya peradilan, nah, kalau pengadilan itu kan tempatnya, peradilan itu prosesnya, hukumnya. Ya, kayak gitu yang kita rasa sepele begitu, tapi nanti bisa mempengaruhi jawaban kita kan. Kalau juga peradilan, berarti proses hukum acara apa ya? Pengadilan tempatnya, maka nih pengadilan berarti di dalam pengadilannya, fisiknya pengadilan negeri Medan, pengadilan tata usaha negara, ya kan? Pengadilan agama. Nah, kalau di non litigasi berarti di luar pengadilan arbitrase. Ya. Non adjudikasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Ini juga ada
ada di ini ya, undang-undang. Jadi undang-undangnya undang-undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa APS. Oke, arbitrase ya, undang-undangnya undang-undang 30 tahun 1999. Kita baru ada undang-undangnya tahun 1999. Sebelumnya kita ada di HIRLBG ya, sudah diperkenalkan oleh Belanda, tapi dia yang adanya di RT, hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan Eropa, tapi HIRLBG bilang pasal 500 sekian. Nanti di buku-buku ada itu ya. Kalau orang Bumi Putra dan Timur Asing ingin menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa secara wasit, katanya pengadilan wasit, maka orang Bumi Putra atau orang Timur Asing Tionghoa dan Arab itu boleh dia memakai hukum acara yang berlaku untuk golongan Eropa. Maka adanya di RV namanya ya, hukum acara yang berlaku untuk orang Eropa. Jadi sebelum ada undang 1999 kita masih pakai HIRLBG ya. Nanti di literatur buku-buku ada. Jadi sejak 1999 kita udah mendefinisikan arbitrase, cara penyelesaian suatu sengketa perdata, data ya, nggak pidana, nggak tata usaha negara, di luar peradilan umum, pengadilan kan, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ada perjanjiannya ya. Nanti kalau ada soal buat gugatan atau permohonan secara arbitrase, jadi ingat aja nih, periksa dulu adakah perjanjiannya, karena di sini juga perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis, jadi harus tertulis. Berarti kalau nggak ada dibuat tertulis, kita buat lagi, jadi ada tambahan. Nah, buat misalnya si A beli gedung, beli hotel Madani ya, penyelesaian sengketanya secara arbitrase, tapi di atas nggak dibuatnya, mereka ada perjanjian. Berarti kita buat lagi dulu perjanjiannya, karena dasarnya perjanjian ya. Ini bicara mengenai cara menyelesaikan suatu sengketa. Jadi di kalian ini, jadi advokat itu aja yang didalami bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan sengketa, baik di dalam pengadilan maupun secara damai ya, di luar pengadilan, secara damai, negosiasi, mediasi, musyawarah mufakat dan sebagainya. Oke. Nah, kita termasuk negara yang memisahkan arbitrase dan APS lainnya ya, karena di dunia ini ada juga yang menggabung, karena arbitrase itu APS juga ya, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau peradilan umum ya. Kita memisahkan. Mengapa dipisah? Karena arbitrase prosesnya lebih agak rumit lah, seperti di pengadilan. Formilnya kan nanti ada hakimnya ya kan, ada tempatnya harus diatur gitu. Nah, ada yang lebih gampang lagi, APS, ini dianya. Lembaga penyelesaian sengketa berbeda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan, tadi peradilan di pengadilan, dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Ini di dalam masyarakat kita mungkin sehari-hari kita sudah sering mendengar kan. Salah satunya musyawarah mufakat, ada pemetua adat, ya, ada pendapat-pendapat ahli. Tapi yang paling banyak kita jumpai nanti mediasi, karena di pengadilan itu wajib sebelum pokok perkara atau perkaranya diadili, maka hakim harus menempuh upaya damai atau upaya mediasi ya.
nanti ada permanya, peraturan Mahkamah Agung mengenai mediasi. Ini konsultasi negosiasi, ini bahasanya aja bahasa apa? Bahasa keren ya, ya kan? Di kampung kita namanya konsultasi, kita tanya pemangku adat, ya kan, negosiasi, musyawarah mufakat, konsiliasi ya. Jadi banyak sekali pekerjaan nanti para advokat yang bisa menjadi kalau bahasa Jepangnya menjadi apa? Cuan-cuan ya kan? Menjadi uang gitu ya. Nah itulah. Cuma karena musyawarah mufakat ya nggak bisa pula apa ya. Tapi kalau dibungkus ya kita sebagai advokat membungkus musyawarah mufakat, ya kan, ada orang bertengkar, kita bungkus, oke bapak mau damai, mau saya penengahnya ya, musyawarah mufakat kita ya, oke bapak bayar berapa ibu ini bayar 1 juta, oke, kan jadi duit juga ya kan. Tapi selama karena kita di masyarakat musyawarah mufakat, ya kan, ya udah. Kalau bisa dibungkus tadi kan. Memang dalam praktek penyelesaian yang paling cepat, berbiaya ringan, pendapatannya besar ya kan bagi advokat adalah mendamaikan orang yang bersengketa. Nah, tapi tentukan dulu nanti berapanya, ya kan? Betul nggak? Kalau orang bertengkar, misalnya ada pengusaha bertengkar beli kapal lah kita bilang, bertengkar dia kan paling enak itu didamaikan, ya kan? Kerjaannya sebentar, cepat, uangnya dapat. Cuma nanti ya tentukan dulu lah nanti kalau karena kita bicara ini ya profesi advokat nantinya kan kerjaan kita kan menyelesaikan masalah. Nah masuk dokter ya kan, sakit apa pak? Cuma sakit dada, dipegang-pegangnya aja tuh. Oh ya pegang nih pas waktu keluar kena 3,5 ya kan pak. Pada pegang-pegang dia. Ini dokter itu ini jangan apa ya, ini pak keluar. Dokter itu kan berdasarkan gejala dia, ya kan? Bapak saya batuk, pegang sini, ya udah, bapak batuk katanya ya kan? Karena sepengetahuan kita, ya, dia baru bisa memastikan setelah cek lab darah. Dan kalau pegang-pegang itu kalau menurut saya ya, itu dia hanya melihat gejala, mata kalau. Cuma yang nggak enaknya waktu keluar ya kan? Bayar berapa pak? 3,5, 600. So, untuk minggu, berarti masih pegang-pegang ya. Nah, kita juga belajar dari situ. Sebenarnya sepele ya kan, tapi kita udah tahu cara menyelesaikannya. Ya kita tentukan dulu lah. Bapak nanti biaya sekian ya. Karena kalau nggak ditentukan pasti pak, cuma megang-megang aja kan gitu. Iya kan? Ditentukan pak, biaya 10 juta ya. Ya kita damaikan kan, kerjanya cuma mungkin setengah jam selesai. Daripada kita ke pengadilan itu peraturan Mahkamah Agung atau peraturan di undang-undang ini itu 6 bulan satu perkara maksimal. Boleh ditambah kalau para pihak sepakat. Kalau di pengadilan itu yang menambah hakimnya, kalau di arbitrase nanti para pihak lah. Tapi undang-undang bilang 180 hari 6 bulan itu selesai, ya, sama aja dengan pengadilan. Selanjutnya ini mediasi dari baca aja. Nah tapi mediasi ini nanti harus benar-benar kalian pahami karena di pengadilan dia wajib, dan hampir semua yang namanya lembaga penyelesaian sengketa atau forum penyelesaian sengketa itu hampir semua ya, terutama kalau di pengadilan negeri apa semua itu udah pasti itu mereka harus tempuh dulu mediasi upaya untuk mendamaikan ya, mendamaikan para pihak
itu mediasi. Ini ada perma terakhir kalau di pengadilan nomor 1/2016 kalau nggak salah. Nanti ada di hukum acara perdata. Iya, ada negosiasi, tinggal baca deh. Nah, arbitrasi ini ada batasannya namanya, ya, arbitrasi. Jadi supaya ini ya cepat waktunya, memahami arbitrasi gini aja cepatnya, cepat. Ada pengadilan negeri yang dibuat oleh negara, ini pengadilan swasta, paham ya? Pengadilan swasta itu yang dibuat oleh para pihak, buat sendiri. Jadi orang ini bertengkar, orang ini mau menyelesaikan sengketa, dia buat sendiri pengadilannya, ya. Undang-undangnya 30 tahun 1999. Ya, biar cepat. Nanti lama kali pemahamannya kan. Ada pengadilan negeri, ada pengadilan swasta. Ini swastanya. Siapapun bisa buat. Nanti kalau ini lulus advokat, nggak ada kerjaan, buat aja lembaga arbitrasi. Buat pengadilan sendiri, awak jadi hakim sendiri, ya kan? Awak semualah, ya. Oke, jadi sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrasi hanya sengketa di bidang perdagangan. Ya, dibatasi. Kita masih membatasi. Perdagangan berarti bisnis ya. Katalah dari bisnis. Dan mengenai hak yang berhukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak sengketa ini terkait hukum benda ya. Hukum benda itu siapa yang memegang benda itu yang menguasai Pak ya. Nah, jadi ya misalnya kalau tidak ada ikatan mengenai hak kebendaan, maka nggak bisa. Ada lapangan merdeka itu kita gugat, nggak bisa karena kita nggak punya hak di situ kan, kebendaannya. Itu kan punya Pemprov gitu ya. Oke, kemudian dua, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrasi adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat didamaikan. Jadi sengketa-sengketa pidana nggak bisa, pabrik nggak bisa. Orang bunuh, orang memperkosa, mencuri, orang nggak bisa, karena nggak bisa didamaikan. Ya, nah, ini kita contohkan misalnya kepailitan ya. Kepailitan kan di dalam dunia bisnis, perdagangan, bisa nggak didamaikan? Kemudian dalam hukum keluarga kita contoh ya, walaupun ini hukum benda tadi, ada hukum keluarga, perceraian, bisa nggak didamaikan? Bisa ya? Nah, bisa. Tapi undang-undang tersendirinya, kalau perceraian kan undang-undang perkawinan, itu kan menyatakan setiap orang yang ingin bercerai ya, orang bagi warisan bisa didamaikan ya, bisa ya. Orang sengketa di dalam itu diselesaikan bagi yang beragama Islam di pengadilan agama, bagi non Islam di pengadilan negeri. Sudah ditunjuk ya, itu nggak bisa lagi diarbitrasi. Ya, kepailitan bagi yang ingin mengajukan kepailitan atau mau pailit, ajukannya ke pengadilan niaga. Undang-undang haki hampir semua ke pengadilan niaga. Nggak bisa diarbitrasikan lagi walaupun dia di dalam lingkup bisnis atau perdagangan, ya kan? Perdata itu kan mau pailit, tapi undang-undangnya sudah menunjuk. PHI, Perselisihan Hubungan Industrial, undang-undang PHI-nya sudah menunjuk setiap ada sengketa hak antara pekerja dan pengusaha itu penyelesaiannya di Pengadilan Hubungan Industrial PHI, kecuali sengketa kepentingan. Ada dua sengketa di Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Perselisihan Hubungan Industrial. Ada sengketa hak antara pekerja dan pengusaha, ada sengketa kepentingan antara pengusaha dan serikat pekerja atau organisasi serikat pekerja dan pengusaha. Ada dari apa di sini? SB, serikat pekerja ada ya? Ada. Biasanya mereka suka kali menggunakan PKPA ini memang untuk ya ini meningkatkan dia jadi advokat tenaga kerjaan ya, serikat pekerja. Ini nampaknya nggak ada ya, biasa mereka suka mengikuti PKPA. Oke.
Oke, lanjut. Nah ini keunggulannya, kerahasiaan, confidentiality. Jadi kalau di pengadilan negeri semua harus terbuka, kecuali ada peraturan undang-undangnya menyatakan tertutup sidangnya. Jadi ini udah mudah ini nih ya, kita membayangkan proses penyelesaian sengketanya apa. Kalau di pengadilan negeri semua harus terbuka. Apa yang terbuka? Kalau dulu zaman Belanda pintu dan jendela nggak boleh ditutup, supaya orang bisa melihat dan mendengar. Sekarang ruangan sudah berhasil begini, ya jangan dibuka pintunya, kan dingin ya kan? Jangan nanti. Maka sekarang pengertian terbuka tertutup itu orang bisa masuk, melihat, mendengar dengan kalau tertutup berarti orang nggak bisa masuk. Misalnya kasus kesusilaan, perceraian itu kan tertutup, orang nggak boleh masuk, nggak boleh dengar kan. Nah, itu kalau sekarang karena ruangan sudah berhasil, itu aja apa nih. Kalau dulu pintu jendela ditutup. Nah itu ya. Kan mungkin adik-adik ini nggak mengalami lagi kan. Kalau dulu kasus susila, kasus perceraian, itu semua di pengadilan ditutup. Orang semua disuruh keluar, ya. Sekarang sudah keluar juga, gitu. Tapi nggak ada lagi tutup pintu gitu. Jendela karena memang udah pakai AC dia ya kan. Kalau nggak pakai AC akhirnya panasan, gitu ya. Bisa dipahami kan? Jadi supaya ya. Ini udah main-main hukum acara semua ini. Nah, ini fleksibilitas dalam prosedur dan persoalan administratif. Karena ini pengadilan para pihak, dia lebih fleksibel lah ya prosedurnya, administratifnya. Nggak ada seperti di pengadilan. Mengapa di pengadilan? Ini kan kita semua udah apa Pak ya? Dulu ada klinis, ada ke pengadilan. Pengadilan itu kalau Belanda itu dia buat meja-meja. Kita mau daftarkan gugatan, kita masuk meja 1, meja 2, meja 3 sampai. Nah sekarang nggak ada apa lagi meja karena sudah pakai loket-loket. Coba ke pengadilan negeri loket 1, loket 2. Dulu pakai meja Pak. Ya, jadi kalau kita pengadilan dulu kami mungkin adik-adik ini nggak mengalami lagi. Kita dilepas saja tuh. Nah nanti kita baca lah meja berapa gugatan, meja berapa surat kuasa, dibagi. Udah begitulah di aturan mainnya. Nah, kalau sekarang loket lah ya, loket 1, loket 2, loket 3. Jadi kita datang surat kuasa loket 1, gugatan mungkin loket 3. Begitu sekarang Pak ya. Nah kalau di arbitrase nggak ada kayak gitu, dia lebih apalah. Kemudian hak memilih menuju arbiter berada di tangan para pihak. Ini arbiter ini sama hakim, sama kayak wasit, sama ini apanya, jenis apa namanya ya? Jenisnya sama ya, arbiter, hakim, pemutus lah pokoknya ya, arbitrator, banyak yang artinya. Kemudian pilihan hukumnya, forumnya, tempatnya, prosedurnya, penyelesaian berada di tangan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Jadi hukumnya pokoknya semua diserahkan pada pihak. Ini hukumnya memilih hukum apa? Hukum India, Amerika, Ethiopia, terserah. Pokoknya kesepakatan para pihak, perjanjian ya. Nanti kalau bicara perjanjian, ingat aja 20 syarat sahnya perjanjian, itu aja pegangan kita. Yang di Belanda itu 1320 syarat sahnya perjanjian. Buat aja semua, karena sifat hukum perjanjian kita terbuka ya Pak ya. Buat aja, nah tapi ingat 1320 syarat sah, subjek, objek. Oke. Putusan bersifat final dan mengikat ya. Final itu berarti tidak ada banding, tidak ada kasasi. Kalau di pengadilan negeri ada banding, ada kasasi, di arbitrase nggak ada. Sekali main aja dia. 6 bulan selesai ya, nggak ada banding kasasi, penyelesaian udah otomatis penyelesaian relatif cepat.
Oke ya. Nanti bandingkan dengan hukum acara perdata. Nanti perdata itu sampai 2 kali. Perdata, hukum acara perdata 1, perdata 2. Pidana dengan demikian juga pidana 1, hukum acara pidana 1, ya. Saking perlunya karena memang soalnya banyak ke hukum acara dan hukum perdata dan pidana. Lanjut, nah ini dia keterbatasannya. Perjanjian itu wajib, harus ya, tertulis dan berbahasa Indonesia tadi kan. Hukum, mengapa berbahasa Indonesia? Karena memang ada undang-undang bahasa ya. Semua kita di sini harus berbahasa Indonesia. Kalau mau berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu berlaku umum ya. Kemudian jurisprudensi tidak mengenal kan putusan-putusan sebelumnya, itikat baik para pihak karena ini pengadilan para pihak. Nah, ini di negara-negara tertentu penggunaan legislasi masih dibatasi, termasuk Indonesia ya, membatasi. Ini perjanjiannya, ingat nanti mana tahu disuruh buat perjanjiannya, mana tahu ya kan. Kesepakatan para pihak, oke, dibuat secara tertulis, dibuat sebelum timbul sengketa, faktum de kompromitendo ataupun sesudah timbul sengketa akta kompromis. Jadi nanti kalau ada soal ini, dia tidak buat perjanjian, berarti kita buat akta kompromis. Dapatnya sendiri, sedikit aja. Misal si A, si B sepakat, nanti kalau ada sengketa diselesaikan melalui arbitrase. Atau langsung disebut lembaganya, Bani, Basarnas, Bakti, ya. Atau buat sendiri lembaganya. Kalau yang banyak kita dapat di dunia praktek itu yang sudah ada di perjanjiannya. Jadi biasanya di bawah-bawah perjanjian itu dibuat cara menyelesaikan sengketa ya, cara musyawarah mufakat ayat pertama. Ayat keduanya, apabila musyawarah mufakat tidak selesai, maka nanti diselesaikan melalui arbitrase. Nah ya, nanti di praktek jumpa itu. Jadi duit itu semua ya, jangan takut. Jadi sekali memilih arbitrase maka dia berlaku absolut. Ini dia pasal 2 ini. Tidak boleh lagi kita ke pengadilan negeri. Nah, ini juga sebagai apa ya? Dan pengadilan negeri wajib menolak apabila ada terkait arbitrase. Tapi dia biasanya nolaknya waktu putusan. Udah capek kita sidang 8 kali, 10 kali, 12 kali, nanti begitu ditolaknya. Kan capek ya kan? Uang plannya habis ya kan? Kita capek. Nah, tapi kalau udah kayak gini udah tahu, udah arbitrase jangan lagi dibawa ke pengadilan negeri. Karena kan banyak juga itu orang awam hukum klien kita nanti nggak ngerti dia, ya. Nah itu ya, dia berlaku absolut. Sekali memilih arbitrase maka ngikut terus dia arbitrase. Nah, bagaimana mencabutnya? Ya seperti membatalkan perjanjian ya Pak ya. Sepakat kita sama partner kita itu, udah kita cabut, kita ganti ke pengadilan negeri. Itulah cara membatalkan suatu kesepakatan dengan kesepakatan. Dan tidak bisa sepihak kan gitu. Makanya dia ngikut terus ini. Lanjut cepat aja nih. Nah, ini yang saya bilang ini tidak menjadi batal meninggalnya salah satu pihak, bangkrut, inovasi tahu Pak ya? Perjumpaan utang ya, insolvensi salah satu ya. Insolvensi tahu ya? Insolvensi itu kemampuan tidak bisa membayar dan payutan. Pewarisan berlakunya syarat-syarat hapus perikatan pokok ini di perjanjian apa ya? Hukum perjanjian. Nah, bila mana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan kepada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian. Misalnya bangun gedung ini nggak sanggup lagi, nanti ada yang baru, tapi yang baru itu sepakat juga, udah kita pakai arbitrase. Jadi nggak akan habis nih ya. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Ini hukum perdata Pak. Pertama kali kita menjelaskannya. Ini seperti kita beli tanah di
samping di bibir pantai. Kami pernah mengalami ini, ya kan? Kan perjanjian pokok. Kalau di KUH Perdata, hapusnya perjanjian itu apabila barangnya musnah. Ya kan? Ada orang beli tambak, rumahnya tak air laut, menjadi pantai, dia musnah barangnya. Berarti berakhirlah perjanjiannya. Ya. Jauh kali ya kita bilang S2, S3 nampaknya. Udah S2 pasti belajar ya. Belajar lagi. Lanjut. Nah ini contoh tadi. Dia klausul itu ada yang bilang klausul, ada yang bilang pasal ya. Ini contohnya lah. Ini kita contoh di Bani, kebetulan karena di Bani. Ada internasional court apa ini? Ini International of Commerce. Ada internasional pengadilan internasional, ada ya International Chamber of Commerce di Paris ini. Jadi arbitrase ini udah ini ya universal ya. Mengapa tadi orang suka apa pakai arbitrase? Misalnya kita ke India, ya kan? Kita ini mau berdagang ke India atau kita ke India, dia kan pasti nggak mau dia pakai hukum India. Kalau nggak paham gitu ya kan? Nih kita nggak nih tidak kita ke India ya kan? Nah, kita nggak suka ke India, kita pakai hukum dia, pakai pengadilan dia, kita nggak tahu ya kan? Atau mereka kemari, ini hakim Indonesia ini payah nih katanya, kita negeri meja ya kan? Maka dia buat ini pengadilan sendiri, ini yang kita pelajari, ya. Dia bisa menentukan hukumnya sendiri, bisa forumnya di mana, tempat bersidangnya di mana, terserah kita sepakat, karena kita sepakat. Oke, ada nasional dan internasional, ada institusi, ada ad hoc. Bisa dipahami? Kalau nasional berarti di dalam wilayah Indonesia, internasional berarti sudah keluar dari wilayah Indonesia. Institusi ada lembaganya, ad hoc panitia ad hoc, ya kan? Sama ini dia seperti panitia kawin, namanya ad hoc ya kan? Habis orang kawin, habis pesta dibubarkan panitianya. Sementara lah itu. Oke, ini contoh yang institusi ya, yang ada lembaganya. BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Basarnas, Badan Arbitrase Syariah, ya, BAPMI, Badan Arbitrase Pasar Modal, BAPTI, Badan Arbitrase Konstruksi. Ya, banyak sekali orang sekarang buat lembaga arbitrase. Yang nanti udah malas-malas jadi pengacara, dapat perkara ya kan, sulit kali ya buat lembaga ini. Ini kan lembaga untuk menyelesaikan sengketa juga ya kan. Oke, ada di Paris, London, Singapura, Jepang. Jadi bukan mainan lokal lagi, udah internasional ya. Di semua negara ada arbitrasenya. Dan PBB sendiri kan udah membuat apa? PBB itu ada BTU ya, buat organization. Di bawah itulah ada apa? Mereka yang ngurus masalah ini. Ada yang dibuat hukum secara internasional namanya UNCITRAL ya. UNCITRAL itu lihat di buku. Jadi kalau orang Jepang, orang Indonesia, orang India nggak mau pakai hukum Jepang, hukum India, hukum Amerika, dia pakai ada yang hukum dibuat secara internasional. Model lo ya Pak ya, dibuat model hukum internasional, misalnya salah satu contoh UNCITRAL itu di dalam dunia perdagangan. Jadi kita nanti kalau mau melawan orang India, ya kan, karena kita boleh memilih hukumnya, awak tak ngerti hukum India, dia tak ngerti hukum Indonesia. Udahlah kita ambil yang sama-sama bisa dimengerti lah, pakai misalnya hukum model lu yang dibuat secara internasional, misalnya UNCITRAL. Ada beberapa yang dibuat secara internasional di bawah lembaga PBB ya, ya. Memang kalau mau top-topnya adik-adik ini ya go internasional lah, yang main lagi di Medan macam kami ini. Jadi advokat itu udah minimal Jakarta ya, misalnya
Ada ya? Oke ya, paham ya? Ini sudah mulai apa? Hukum acaranya, cara bersidangnya. Pertama kita harus tahu jumlah arbiter hakimnya. Ingat ada filosofi dari jumlah hakim itu harus bersifat ganjil ya. Semua penengah itu bersifat ganjil, nggak boleh benar karena itu menghindari waktu dia mengambil kalau musyawarah mufakat mereka tidak bisa ketemu, mereka voting ya. Voting itu kan harus ganjil, nggak bisa apa ya. Oke, kualifikasinya apa kita kualifikasikan? Ini kasusnya apa? Mau bangun jalan, kasus bangun gedung, kasus pesawat terbang, kasus kapal tenggelam, kita kualifikasikan. Harus dipilah-pilah. Kemudian kita seleksi lah nominasi arbiternya. Kalau dia kasus pembangunan jalan tol, jangan nanti kita cari hakimnya yang yang ahli di bidang pesawat terbang, kan beda pesawat terbang sama bangun jalan. Mengapa demikian nanti ada nanti setelah ini, karena kalau di arbitrase itu hakimnya arbiter itu berdasarkan keahlian ya, ahli gedung berarti nanti sengketanya yang kita ambil mengenai gedung, ahli kapal laut misalnya pengangkutan ya. Lanjut, gampang gitu ya. Nah, setelah kita seleksi nominasi kita pilih, kemudian ada hak ingkarnya sama seperti pengadilan. Kalau kita nggak ada maksudnya keraguan atau ada permasalahan antara hak dengan hakim dengan arbiternya, kita boleh mengingkari dia, bisa menolak dia. Sama, di pengadilan juga menolak. Misalnya lawan kita Nasution, hakimnya Nasution, kita tolak lah. Ini pasti saudaranya kan gitu ya kan. Siregar. Oh ya kan tadi baru apa? Yang Sombing, hakimnya Sombing pula, dua pula. Oh gawat ini ya kan. Atau apa dia? Apa istilahnya? Pariban atau apa namanya ya kan? Ngeri kita, pasti menang dia kan. Nah, oke ya. Jadi setelah kita ingkar, kita minta ganti, sama di pengadilan gitu. Setelah kita keberatan, akhirnya nggak yakin kita pasti juga kita minta ganti sama ketua. Di arbitrase gitu juga. Arbiter ya itu, ya hakim ya, pemutuslah dia ya. Nah, boleh ditunjuk, dipilih oleh para pihak, atau yang ditunjuk oleh pengadilan. Mengapa ini juga nanti ujung-ujungnya ke pengadilan? Karena biasanya macam tadi lah, si Hombing sama-sama si Hombing, dan untuk saya si Hombing juga datang bapaknya, wah itu si Hombing pak sama si Hombing, enggak saya bilang bertengkar orang ini, ya bertengkar, nanti pertengkaran orang ini bawa ke pengadilan supaya ketua pengadilan yang mutus siapa yang benar kan gitu kan. Nah, jadi pengadilan ada juga pengaruhnya, walaupun ini di luar pengadilan yang kita buat sendiri yang swasta, nanti ujung-ujungnya pengadilan juga ya. Karena ini dasarnya arbitrase ini selain Undang-Undang 30 juga di Undang-Undang bukan peradilan umum ya, Undang-Undang Mahkamah Agung juga ini udah ada pasal berapa lupa saya, udah memang diakui dan ditunjuk juga ke sana, boleh melalui peradilan umum yang atau pengadilan negeri yang disediakan oleh negara, boleh melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan sebagainya ya. Jadi tidak hanya undang-undang itu, undang-undang lain nanti juga membolehkan ini ya. Jadi kalau bicara dasar hukumnya ya udah inilah, nggak usah dibahas, cuma nanti pelajari aja kalau memang mana tahu nanti ada apa ya. Oke. Ujungnya juga ke pengadilan, dan ini juga di bawah Mahkamah Agung, nanti apanya ke Mahkamah Agung juga. Lanjut, nah ini dia, saya bilang tadi, kalau menjadi
arbiter, nanti hakim di arbitrase, inilah syaratnya kata undang-undang ya. Pasal ada di undang-undang, baca, cakap, nanti tidak gila, tidak bawa pengakuan, udah biasa lah ini. Berumur paling rendah 35 tahun, nanti advokat umur paling rendah 25, jadi 35 ya. Tidak mempunyai hubungan keluarga sejarah bersemenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak. Yang saya bilang tadi, suami seregar kan itu sejarah itu ya, tapi nanti dibatasi dengan semenda, hubungan darah semenda, peringkat ya. Mungkin suaminya dia peringkat berapa? 11, akhirnya peringkat 6, udah jauh ya kan dia kan. Contohnya lah kalau orang Batak, Siskila tahu kita orang Batak ya kan. Nah, semenda kalau di pengadilan negeri semendanya 3 ya. Berarti kalau kita hukum waris belajar kan, hukum waris itu hubungan darah itu. Kalau ke bawah berarti kalau ke bawah anak, cucu, cicit. Kalau di pengadilan negeri belum bisa itu cicit. Tapi kalau di arbitrase kedua aja, anak cucu, berarti cicit bisa. Ke atas bapak, ke atas yang ada itu ya. Kalau di atas kita kan bapak, habis bapak kan kakek, habis kakek atu. Peringkatnya ada ketiga ya. Gampang dipahami ya. Kecuali nggak belajar hukum waris atau hukum pewarisan BW itu susah ya. Walaupun kami sama-sama Xiongbi, kita tengok peringkatnya, tengok semendanya kalau bahasa apa ya. Di pengadilan itu juga, tapi di pengadilan negeri ketiga, di administrasi kedua. Paham ya? Nanti yang pulang di praktek yuk sama-sama Nasution. Lihat ininya, semendanya, derajat. Kalau dia misalnya Siregar udah jauh kali ya nggak bisa juga kita hingkar. Dan namanya hingkar ya. Nah kalau pengadilan negeri kita mohon pergantiannya ke ketua pengadilan negeri. Kalau dia arbitrase ke ketua lembaganya, atau kalau dia ad hoc nggak ada lembaganya, kita mohonkan langsung ke arbiternya gitu ya. Kalau bertengkar nanti kasih ke pengadilan negeri. Nah ingat, pengadilan negeri yang dimuat di dalam undang-undang arbitrase itu, atau apa namanya pengadilan negeri itu, pengadilan negeri di tempat termohon ya. Kita tanya, pengadilan di mana Pak? Kalau satu di Bandung, satu di Medan, pemohonnya di Medan, termohonnya di Bandung, berarti pengadilan negeri di Bandung. Mau nanti mengajukan keberatan, mau minta apa, daftarkan putusannya, pengadilan negeri tempat termohon ya. Oke. Nah, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lainnya atas putusan arbitrase. Misal saya Xiongbi ini bekerja di tempat saya, tapi dia tunjuk saya nggak bisa, ada kepentingan keuangan ya antara pekerja dan pengusaha atau apa. Misalnya saya dosen, ya kan, adik ini misalnya murid saya, ini payah-payah juga arbitrase ini. Nanti mudah-mudahan macam inilah, kita udah kenal apa, nanti dibilang orang, oh, ini itu kawannya itu. Nah, karena pernah berjumpa di ini ya, agak susah ya. Tapi pandi-pandi lah nanti di apa, biasanya kalau kita nanti jadi advokat membela yang bayar, nah itu jadi ilmu-ilmu juga itu. Tapi nanti kita membela yang benar dan bayar, aku ya. Yang membela yang benar aja. Nanti enggak ini. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Ya. Jadi kalau adik ini mau jadi arbiter, jadi hakim, dia punya pengalaman keahlian 15 tahun. Makanya sejak sekarang kami ya menghimbau nanti supaya kalau sudah jadi advokat itu ambillah spesialisasi ya. Bisa spesialisasi hukum pengangkutan, spesialisasi hukum konstruksi
konstruksi, ya. Supaya apa? Supaya kita ini dia bilang 15 tahun, jadi kita bisa hitung lah. Mereka nggak dibilang hitungnya dari mana, ini undang-undang ini, bunyi undang-undang. Kan nggak dibilang 15 tahun sejak tamat kuliah, kan nggak dibilangnya. Ya, jadi berarti dalam bidang praktek kita itu punya apa? Pengalaman itu punya sertifikat. Misalnya spesialisasi kepailitan, nanti boleh ikut prakor, ya kan? Habis itu ada pendidikan, ikut aja. Karena ini PKP ini kan hanya untuk tiket advokat, ujian advokat. Nanti kan setelah ini ada lagi pendidikan lanjutan. Nah, itu harus ikut aja, jangan jadi lulus diam aja di rumah ya. Yang pertama itu spesialisasinya sudah dipikirkan sejak sekarang. Walaupun nanti kita ini harus semua bisa, ada semua ada. Kalau nggak ada ya kan, kalau minta gua ada ya kan. Hukum mau kasus seri bisa, kasus pembunuhan bisa, semua bisa. Tapi harus ada yang ya. Kalau ibu misalnya hukum keluarga, spesialisasinya perceraian, waris, apa semua, ya. Jangan nanti semua bisa, tapi nggak ada yang spesialisasinya. Kemudian ada pelatihan ikutlah untuk melengkapi spesialisasi. Tapi yang gampang orang hukum itu ya sekolah itulah S2, S3 ya. Karena walaupun S2-nya apa, S3-nya yang penting S3 lah, kan nggak ditanya S3-nya bagaimana kan. Nah, tapi itulah untuk ya contohnya inilah untuk mencapai ini. Karena kalau kita dibilang ahli, kalau kita di pengadilan prakteknya ya, kan tadi ditanya itu bapak ahlinya apa, pesawat terbang, apa yang menunjukkan bapak ahli ya, gitu-gitulah ya. Oh saya sekolahnya ini pak, sekolahnya di sekolah penerbangan, dengan S2-nya penerbangan, S3-nya penerbangan. Atau nggak ada sekolah, S1 aja, tukang las, tapi saya sudah las kapal Titanic, sudah las kapal ini, itu ditanya pak. Ya, sertifikasinya apa? Saya belajarnya di Jerman, di apa, di ini. Jangan banyak kali tidak sanggup, ya kan? Spesialisasi tukang las, udah belajar sampai ke Jerman. Apalagi tukang busuk, lah kemana kan? Banyak kali, apalagi tukang sumur, banyak kali. Satu aja, walaupun nanti bisa gali sumur, bisa buat jalan. Nah kita maksudnya ini ilustrasi ya, pengalaman kita, supaya kita ahli salah satu di bidang. Dan pengalaman kami rezekinya masih ada ya, bisa ahli apa gitu yang jarang kan, kok ada yang datang perkaranya, sabar aja karena suatu saat akan datang ya. Itu pengalaman di praktek. Dan kita ahli konstruksi atau ahli tenaga kerja aja lah, jadi suatu saat pasti ada perusahaan yang ingin memakai kita menjadi tenaga kerja. Nah, macam kami dulu misalnya ahli tenaga kerja misalnya. Nah, maksudnya kalau kita mau spesialisasi itu, kita kan harus pelajari semua itu, undang-undang apa semua kita pelajari semua. Suatu saat akan datang apa? Dan kami dulu ada juga bisa konsumen, bukan heboh konsumen, undang-undang konsumen. Nah, suatu saat datang perkara konsumen, ya kan? Nah, kalau kita memang bisa jadi konsultan dalam keahlian kita itu ya. Prakteknya. Nah, nanti kalau memang udah susah kali jadi arbiter, itu ada ingatnya. Kemudian hal-hal penting di dalam acara arbitrase, pemeriksaan singkat tertutup. Tadi saya bilang pengadilan terbuka, arbitrase tertutup. Ancamannya apa? Jika yang tertutup dibuat terbuka, maka bisa putusannya bisa cacat ya. Kalau di pengadilan negeri itu juga, yang terbuka dibuat tertutup bisa menjadi alasan-alasan untuk banding, kasasi gitu ya. Bahasa yang dipakai bahasa Indonesia, undang-undang bahasa ya. Kalau pihak memiliki kesempatan yang sama seperti di pengadilan juga,
memilih kuasanya, berarti apa advokat bisa menjadi kuasanya, pihak ketiga bisa masuk intervensi ya, bebas ya, yang saya bilang tadi bebas menentukan acaranya ya, karena kan 13.20 kan, asalkan jangan buat inilah melanggar itu. Oke, apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan sengketa ditutup, baca putusan. Putusan bersifat final, hanya gugatan hukum tetap dan mengikat. Dia tidak ada banding kasasi, dia sekali aja. Maka lebih cepat, lebih murah kan? Oke. Ada pertanyaan, langsung aja, waktunya nggak cukup. Dasar hukum memutus sama seperti di pengadilan. Tapi memang kalau arbitrase nanti, apanya perjanjian ya, Dek? Apa yang diperjanjikan itu dia, ya. Pilihan hukumnya, ini dasar-dasarnya, baca undang-undangnya ada di sana. Nah, pendaftaran, nah ini nanti setelah putusan 30 hari, dalam tempo waktu 30 hari itu harus didaftarkan di pengadilan negeri tempat. Pokoknya semua itu tempat termohon, ya. Mengapa didaftarkan? Untuk mendapat kekuatan eksekutorial dari pengadilan, supaya bisa dieksekusi, maka didaftarkan. Kalau lupa didaftarkan, maka putusannya bisa sia-sia, bisa dieksekusi kan. Habis itu adjustnya satu perkara itu tidak bisa diadili 2 kali, ya. Tidak bisa leader. Satu orang itu tidak bisa dihukum 2 kali. Yang membunuh, ya kan, karena dia apa istilah bahasa ikamnya 10 kali, sekali setahun, sekali 2 tahun, sekali aja, ya kan, hukum pidana gitu kan. Dan kalau dia membunuh, sebelum membunuh memperkosa kan 2 pasal itu. Hukumannya beda ya Pak ya. Tapi secara pidana dia ngambil yang paling meringankan ya. Kalau membunuh 10 tahun, memperkosa 5 tahun, maka nanti hukumannya 5 tahun kan gitu pidana. Nah itu ya. Jadi ada lebis sedikit, satu perkara itu tidak boleh diadili 2 kali. Orang tidak boleh dihukum 2 kali dalam kasus yang sama. Makanya hati-hati kita kalau, dan semua hakim yang namanya pemutus itu dia memang tugasnya memutus. Tidak ada yang perkara diajukannya tidak putus. Nah itu berarti kalau yang tidak ada putus berarti ada tidak sesuai dengan ajas atau filosofi penyelesaian sengketa itu. Makanya dia harus ganjil. Apabila ini tidak bisa titik temu, maka mereka harus voting. Nah, cuma ada pertanyaan juga nih, kalian nggak nanti belum ada. Kalau 3 hakimnya, ya kan, nggak ketemu nih musyawarah mufakatnya, masing-masing punya pendapat sendiri, siapa yang mengambil? Kan nggak bisa juga. Coba. Ada hakim arbiternya 3, musyawarah mufakat tidak ketemu, voting juga tidak ketemu, karena yang satu bilang A, yang satu bilang B, satu bilang C, kan nggak ketemu. Voting sama aja. Masing-masing voting lah satu-satu suara, kayaknya ketemu Pak. Gimana itu? Sedangkan sudah dibilang, udah begitulah filosofinya bahwa yang namanya pemutus ya kan, penengah wasit apa namanya itu dia harus hasilnya harus putusan. Jadi kalau di pengadilan itu ilmu hakim siapa yang nanti menjadi hakim atau saudaranya hakim atau kenalan hakim, tanya sama dia. Pasti yang diambil itu pendapat ketuanya. Maka pengaruh ketua itu sangat besar. Kalau terjadi yang kayak gitu misalnya ada 3 beda-beda, maka yang akan diambil yang ketuanya. Tapi itu ilmu hakim ya, atau arbiter atau apa, dia bisa lebih dalam. Dan ada hakim ketua, hakim anggota ya. Arbiter begitu juga ya. Lanjut pengadilan negeri, nah pembatalan. Nah, walaupun dia final dan mengikat, rupanya undang-undang ada buat pasal 70 pembatalan. Pembatalan itu kalau di pengadilan negeri PK
PK-nya lah, peninjauan kembali ya. Tapi ini sangat ketat urusannya, tidak lagi mengenai pokok sengketanya, tapi misalnya ada dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Berarti ngomong palsu ini kan pidana, ingat proses di pidana palsu, atau kita ada yang bilang saya akui itu palsu, maka bisa putusannya dibatalkan walaupun dia bersifat final, tidak ada lagi setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan dan disembunyikan oleh lawan. Ini kalau arbitrase jangan disembunyikan, diajukannya semua. Misalnya ada kwitansi, kita sudah bayar misalnya ya sama Usoming 1 miliar, ya kan, rupanya kwitansinya hilang, dia punya pertinggalnya, disembunyikannya supaya dia dapat 1 miliar lagi. Tapi dia kalau ketahuan maka putusannya bisa dibatalkan ya. Berarti ini adalah kecurangan ya. Kemudian putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkara sengketa ini hebat juga nih. Ya Pak ya, paham kita Pak ya, beda penipuan dengan tipu muslihat. Ingat ya, penipuan adanya di pidana, tipu muslihat itu di perdata ya dia. Nah, tipu muslihat di perdata itu kata Yaya Harap atau Prof. Sugesti, akal-akal cerdik ya. Paham ya? Akal-akal cerdik itu bagaimana menentukan yang bisa memeriksa atau memutuskan itu kan tentu pengadilan ya. Misal akal-akal cerdik saya misalnya merayu si Xiaomi, saya bilang Xiaomi, dirimu bagaikan bulan, bagaikan ini laut, bagaikan apa sedalam lautan apa semua. Pokoknya saya kalau akan cerdik supaya dia terpengaruh, udahlah belilah gedungku, padahal udah ini bagus ini padahal itu di dalam perdata. Bukan saya menipu dia, tapi saya menggunakan akal-akalan cerdik saya ya. Nah itu yang bisa menentukan. Saya nggak ada salah, ya kan? Ya memang cantik dia misalnya, memang sedalam lautan aja ya, segemerlap bulan purnama misalnya ya kan. Nah, tapi tujuannya kan nggak itu, tujuannya dia misalnya adalah kan, ya belilah mobil gedungnya gitu. Jadi saya menggunakan akal-akal cerdik ya. Ini hebat ini. Jadi kalau jadi pengacara yang ini biasanya mereka pakai ini ya, karena ini putusannya nanti tipu muslihatnya adanya sama hakim kan. Kita ini ajukan ke pengadilan negeri, sekali lagi tempat ya, semua tempat termohon walaupun menang dia kalah dia, pokoknya termohon. Misalnya menang dia termohonnya, pengajuan ini juga di tempat dia gitu. Misalnya dia orang Medan, tinggal di Medan, kalau di Bandung gitu ya. Oke ya, lanjut. Ini hanya mengulang-ulang, kemudian biasa kalau orang arbitrasi itu orang yang memang udah beritikat baik ya, win-win solution ya. Kalau di pengadilan negeri itu win-win loss, bisa menang bisa kalah. Kalau ini orang suka sama-sama menang. Nah kalau orang bisnis ini suka ini ya, suka arbitrase karena memang dia nggak neko-neko lah kalau bahasa bedanya. Kemudian kepatuhan juga mempengaruhi. Nah itu dia, kalau udah menang kalah siapa menang, biasa begitu. Makanya ini integritas dan profesionalisme para arbiter. Ya arbiternya ini tengok integritasnya, profesionalnya ya. Sikap pengadilan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase. Nah, nanti kalau dia nggak mau melaksanakan secara sukarela, karena sudah kita daftarkan tadi ada kekuatan eksekutor
bayar, maka permohonan eksekusinya juga ke pengadilan negeri tempat termohon. Misalnya dia udah dihukum misalnya 10 miliar, dia nggak bayar, kita kan ada upaya paksa, juga dimohonkan ke pengadilan negeri tempat termohon, ya. Akhirnya masuk lagi ke pengadilan negeri. Cuma kita memotong aja nih, tidak ada banding, tidak ada kasasi, cepat, ya. Biayanya biayanya prakteknya mahal, itu kita lihat. Oke, ini lihatnya nanti ya, sama ini bisa contohkan di Bani, karena kita kan terpengaruh dengan HRBG. Pengacara kita kan HRBG yang kita nggak suka buat sendiri ya. Tapi kalau nanti di beda-beda nanti, misalnya di negara kita Eropa kontinental, ada negara-negara Anglo-Saxon, terus makmuran, beda kan hukumnya, ya kan? Maka terjadi perbedaan-perbedaan, ya. Misalnya ke Singapura itu kan negara persemakmuran, ya, persemakmuran Anglo-Saxon ya, Inggris kan, pasti akan berbeda dengan kita. Mereka lebih ini dia, mereka lebih gak ada terima-terima. Kita kan Belanda kan, kayak gitu Belanda. Oke, ini ya, baca ini dia. Ini dia. Ini ada apa? Oke. Lanjut. Nah ini dia. Nah ini ya, kan semua pertanyaan nanti ujungnya membela yang benar dan yang ya, jadi masalah duit juga ujungnya. Ini biayanya, ini kita contohkan di Bani, dan ini hampir sama di seluruh dunia cara menghitungnya, ya. Di semua lembaga beginilah kira-kira cara menghitung biaya administrasi. Misalnya dia buat pendaftarannya 3 juta, ya. Mendaftarnya sudah 3 juta. Kalau di pengadilan itu kan dihitung dari jumlah orangnya kan, jaraknya. Misalnya kita nanti ada tergugat orang pakar, orang tebing tinggi, orang siantar, itu dihitung jaraknya, biaya pemanggilannya. Kalau di administrasi daftarnya aja udah 3 juta dolar. Kemudian biaya administrasi, biaya pemeriksaan, biaya arbiter dan untuk kompensasi gugatan pokok dan gugatan balik ya. Ya, kesimpulannya dihitung dengan cara persentase, ya. Lebih kecil dari 1 miliar 10%, 1 miliar berarti 1 miliar ke bawah 10%, berarti biayanya 100 juta. Kalau dari nilai tuntutan ya, bisa kita mau menuntut orang, kita mau menuntut berapa? 1 miliar gitu. Maka biaya nanti diambil oleh arbiternya atau lembaganya 10%, berarti 100 juta, ya. Kalau di pengadilan 100 juta udah bisa apa ya? Kalau di pengadilan itu misal Medan 1 lawan 3 aja, itu paling banyak 3 juta. Ya, misal kita penggugat 1 orang, penggugat yang 3 orang, ada yang di Sunggal, paling jauh lah Pinang Baris ya kita bilang, Pinang Baris yang di perbatasan ya, paling nggak sampai 3 juta biayanya. Ya, kalau di arbitrase, karena di pengadilan kan nggak hitung jumlah tuntutan, ini kan berdasarkan klaim. Kemudian 2 miliar sampai 2 miliar, 1 miliar antara ya, 1 miliar sama 2 miliar tuntutannya, ya 9%. Kemudian naik lagi di antara 2 miliar sama 3,5 miliar 8%. Jadi semakin naik dia jumlah tuntutannya, persennya semakin turun, ya kan? Ini kita contohkan di 3%, berarti antara 15 miliar sama 25 miliar. Ya, ada interpolasi. Kemudian
Bani sekarang membuat Bani ya contoh ya, membuat biaya arbitrase itu minimal 20 juta. Misalnya gini, di bawah 1 miliar itu kan ada yang 500 juta, ada yang 4,5, 450, ada yang 100 juta. Itu kan kalau 100 juta biayanya kan 10%. Jadi Bani nggak mau terima lagi yang kecil-kecil ya. Kalau yang ada yang boleh yang kecil perkara 100 juta, tapi minimal biaya prosesnya 20 juta. Cuma jangan salah, karena ini apa namanya, arbitrase ini tadi kan sifatnya kan lebih nggak di pengadilan, tempatnya pun nanti ditentukan oleh para pihak, ya kan, mau di hotel, mau di mana sambil makan, mau di Bali sambil liburan, terserah para pihak. Yang penting tidak melanggar 13. Yang pula dibuat sambil telanjang kan melanggar 20 kan. Ini mau di Bali, tepat juga ya. Ya. Nah, mau buat tadi, udahlah kita sidang sambil jalan ke Turki, ke Amerika, silakan. Karena itu semua dibayar oleh para pihak, ya kan? Oke ya. Ini cara menghitung ini, dan ini harus dibayar di depan semua. Mengapa? Nggak tahu juga kita, tapi pemikiran saya, kalau ini dibayar di belakang, orang akan lari, nggak? Setelah putusan maksudnya. Makanya harus dibayar di depan. Karena kan udah sifat manusia gitu ya kan. Mau di Amerika, di India sana, kalau dibayar belakang, ini aku bayar lagi nih. Udah putus, apa lagi? Udah ada putusannya kan. Cuman ini kan arbitrase ini dipakai oleh orang-orang yang ini lah, pengusaha apa semua. Kalau kita nanti mau apa udah tahu. Ini rata-rata dia jarang lah 1 miliar. Pokoknya ini lah. Jadi pengacaranya juga lumayan lah gitu ya. Kalau misalnya dia 6 miliar, 7%, sekitar berapa itu? Kalau 10% aja 6 miliar sudah 600 juta kan biayanya kan. 7% berarti sekitar 400 juta lah ya, atau 500 juta. Kan lumayan itu. Kalau udah biayanya 400 juta, honornya kan nggak mungkin 10 juta ya kan. Honor kita lah pengacara ya, pasti minimal ya dekat-dekat inilah. Begitu ya. Apalagi ayo, ada pertanyaan. Nah, kalau soal permohonan atau gugatannya sama nanti di KUH Perdata seperti Pak Marbun bilang tadi kan ada pelajaran membuat kuasa, membuat gugatan sama. Tapi ingat tadi jumlah tuntutannya mempengaruhi biaya. Jangan dibuat, kalau di pengadilan buat kan nggak ada masalah kan, bayarnya tetap segitu. Satu tuntutannya membuat 1 triliun di pengadilan, nggak ada masalah, nggak dihitung dia. Tapi kalau di arbitrase dihitung, makin tinggi tuntutannya, makin besar biayanya, gitu ya. Tapi kalau klien kita mampu, nggak apa-apa, buat aja, bisa sesuai apa, udah, gitu ya. Oke, lanjut. Ini bacaannya dari prosedurnya. Yang penting 180 hari selesai ya. Ini 180 hari nih, selesai. Kalau mau tambah boleh, sama seperti di pengadilan. Kalau mau tambah oleh hakimnya, kalau level ya. Kemudian ada putusan arbitrase asing, itu yang diambil di luar wilayah Indonesia. Ada putusan arbitrase nasional di dalamnya. Putusan arbitrase nasional yang diambil di dalam wilayah hukum Indonesia itu daftarnya di tempat pengadilan negeri termohon. Kalau yang asing, misalnya di Singapura, Amerika, didaftarkan Indonesia, itu didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, nanti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat minta persetujuan ke Mahkamah Agung baru apa. Oke ya, jadi arbitrase itu bukan hal baru, bukan berlaku di kampung-kampung, tapi sudah universal, sudah mendunia, dan PBB sendiri ada konvensi New York tahun 58 ya, sudah
suka memakai arbitrase, orang bisnis suka memakai arbitrase. Ya. Oke, ada pertanyaan 5 menit lagi ya? Iya, Pak. Silakanlah, kita 1-2 pertanyaan lah. Langsung. Bagaimana Bapak Ibu dan peserta, apakah ada yang mau ditanyakan seputaran arbitrase maupun yang di Zoom? Yang di Zoom kalau mau bertanya hidupkan kamera dan mic-nya. Oke. Iya, sebutkan nama dan asalnya dari mana ya. Iya. Baik, baik. Perkenalkan, nama saya Amin Bertobi. Saya alumni Fakultas Hukum Nomensen. Ya. Izin bertanya Pak, tadi menyinggung mengenai tentang hukum kepemilikan. Ya. Jadi yang ingin saya pertanyakan, ini menyambung juga dengan ke arbitrasinya. Di dalam undang-undang kepemilikan bahwa syarat menjadi untuk mengajukan permohonan PKPU itu setidaknya ada 2 kreditur. Dan yang ingin menjadi pertanyaan saya Pak, apabila nanti PKPU-nya dibatalkan ataupun tidak dapat waktu percocokan utangnya, akan tetapi pengumuman keuangannya sudah keluar, tetapi ketika krediturnya yang tidak terdaftar sebagai tidak terdaftar sebagai yang mempunyai piutang terhadap debitur tersebut, bagaimana proses hukumnya? Dan mengenai ketika dia sudah valid Pak, ternyata di kepemilikan itu ada namanya gugatan aksio pelina atau gugatan lain, dan setelah putus nanti Pak, ternyata mereka mempunyai upaya hukum lagi, tapi tidak melalui banding, tapi langsung ke kasasi Pak. Mohon penjelasannya Pak. Dan mengenai arbitrasi tadi Pak, ternyata arbitrasi tadi yang saya dengar dari penjelasan Bapak, arbitrasi kan orangnya kan arbiter. Apakah dia harus mempunyai SK Kemenkumham atau yang seperti kurator dalam kan Pak, agar bisa menjadi seorang arbiter? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih ya. Siapa namanya tadi? Nama saya Amir Tobing Pak. Tobing aja ya. Jadi kan nanti pertama, karena kepailitan itu kan di dalam dunia perdagangan dan bisnis. Tadi sudah kita bilang kalau ada undang-undangnya bilang kalau dia ke PKPU penundat pembayaran kewajiban utangnya atau kepailitan itu pengadilannya pengadilan niaga. Berarti dengan demikian dia tidak bisa lagi diarbitrasekan. Itu yang pertama ya, berarti kepailitan itu tidak bisa diarbitrasekan karena undang-undangnya sudah nunjuk ke pengadilan niaga. Nanti kita ada belajar hukum kepailitan, hukum acara kepailitan di sini, ya. Nah, nanti kalau soal kepailitan ya, di sana lebih dalam, ya. Jadi kepailitan itu kan bahasa Belandanya bangkrut, ya, bangkrut. Jadi bisa diajukan oleh kita, misalnya kita mau memailikan diri bisa, atau yang kreditur kita bisa, tempat kita minjam uang bisa, gitu ya. Nah, PKPU itu kan dalam rangka restrukturisasi ya, hutang. Misalnya kita di bank nggak sanggup bayar, nah kita mintalah untuk di restrukturisasi hutang, ya, ditinjau kembali, dibuat kembali apa semua, itu tujuan utamanya. Nah, tapi kalau di Indonesia kan boleh diajukan oleh kreditur juga, antara debitur dan kreditur. Nah, itu nanti dipelajari lebih dalam di acara kepailitan, hukum kepailitan. Nanti entah siapa dosennya ya, ada nanti ditanyakan kepada mereka. Nah, jadi kalau memang kepailitan itu kan adalah bisa PKPU dulu, pailit, habis itu kepailitan. Nah, itu dan kepailitan itu atau PKPU itu kan
pembuktiannya sederhana. Ada dua kreditur, salah satunya hutangnya sudah jatuh tempo, gitu ya. Nah sekarang tuh banyak orang lakukan untuk menagih hutang, gitu ya. Orang nggak berhutang nanti dipilihkan, tapi nanti lebih dalam di sana ya Pak ya. Yang kedua mengenai tadi pertanyaannya menjadi arbiter. Arbiter oleh undang-undang syaratnya yang tadi. Nah, syaratnya yang tadi itu aja. Nggak ada apa? Nggak ada mana tadi?